Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Hari ini bertepatan dengan pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwasanya puasa tahun ini atau bulan Ramadan tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. Yang artinya ini adalah pengalaman pertama saya berpuasa selama 1 bulan penuh 30 hari di Arab Saudi. Memang pertama sih, karena saya sendiri pun baru 2 tahun kurang lebih. Enggak 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai berpuasa di Kerajaan Arab Saudi yang pastinya akan berbeda dengan berpuasa di negara lain. Contohnya negara-negara barat atau negara Asia atau negara kita sendiri. Alhamdulillah, Arab Saudi adalah negara muslim. Jadi kalau kita berpuasa di sini atau di negara muslim pasti tidak menjadi suatu hal yang aneh ketika kita menahan diri dari tidak makan dan tidak minum di siang hari. Berbeda pula dengan berpuasa di negara non muslim yang sebagian besar, seperti negara di Amerika Serikat, di Inggris, di Jerman, di Swiss, di Australia, atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama non muslim. Di sana pasti puasa atau menahan diri dari makan dan minum pasti menjadi hal yang aneh. Bahkan mungkin teman-teman yang lain atau mahasiswa lainnya itu pada saat berpuasa ada mata pelajaran atau ada mata kuliah dan ada makan siang bersama dengan teman-teman, tapi ia tidak bisa makan siang karena sedang berpuasa. Itulah bedanya. Yang pertama untuk mengenai demografi penduduk. Kalau di Arab Saudi karena mayoritas penduduk adalah agama Islam, jadi kita tidak terlalu susah untuk berpuasa di Arab Saudi ini. Nah, di berpuasa di Arab Saudi ini juga sama kayak di Indonesia ya teman-teman ya. Kalau misalnya setiap masjid, ada beberapa masjid memang yang melakukan pembagian takjil atau buka puasa bersama, dan yang bagi-bagi takjil atau buka puasa bersama itu bukan hanya dari masjidnya aja. Jadi ada muksinin atau donatur-donatur yang memang sengaja datang ke masjid-masjid untuk ngebagiin, ya sekedar ngebagiin yogurt atau air mineral saja. Berarti sama kayak di Indonesia kan. Di Indonesia kan juga ada gitu kan. Di Indonesia di masjid ada yang buka puasa bersama juga, ada yang enggak. Sama kayak di sini. Di sini juga ada yang buka puasa bersama, ada yang enggak. Tapi di masjid di sini yang tidak buka puasa bersama atau yang enggak ngadain buka puasa bersama, itu setidaknya setiap masjid itu menyediakan air minum. Bukan hanya bulan Ramadan aja sih nyediain air minum, tapi setiap hari selama setahun penuh, ya selama setiap hari lah selama berlangsungnya kegiatan operasional masjid itu pasti ada air minum gratis yang ditaruh di kulkas kan atau di kardus biasa. Itu memang sudah menjadi budaya kali ya. Di Arab Saudi ini masjid pasti nyediain air. Jadi kalau kita lagi di perjalanan, lagi safar, kita kehausan dan tidak ada minimarket atau tidak ada warung, ya kita bisa mampir ke masjid untuk minum. Alhamdulillah. Itu tadi ada buka puasa bersama, jadi sama aja di sini juga ada buka puasa bersama. Nah, terus gimana rasanya puasa siang hari di Arab Saudi yang notabene Arab Saudi adalah salah satu dari negara gurun bawah. Dan kebetulan Ramadan tahun ini adalah kita lagi musim panas, berarti lagi hot-hotnya tuh. Kemarin saya pernah ngecek di kota Jeddah itu sekitar 40 derajat Celcius, malah pernah. Feels like-nya mungkin bisa lebih. Nah, di Ramadan bulan panas itu kan nggak bayangkan
kalau misalnya kita lagi aktivitas di luar, lagi ada perkuliahan dan kuliah itu harus ke kampus, dan itu udah biasanya panas banget ya, panas banget Bu. Biasanya itu salah satu alasan yang bikin kita malas gerak dari kamar. Nah, tapi alhamdulillah sih selama Ramadan tahun ini perkuliahan itu dialihkan ke online. Jadi perkuliahan fisik udah nggak ada. Paling kalau misalnya ke kampus itu ada keperluan-keperluan selain kuliah, misalnya ketemu dosen atau nge-lab atau kerja di kantor gitu. Jadi kalau perkuliahan sebagian besar sih online semua. Karena dosen di sini juga pengen ngejar bulan Ramadan. Dan biasanya untuk kalau misalnya ada kuliah ya, kalau ada misalnya ada perkuliahan itu, kalau misalnya perkuliahan di siang hari, terkadang beberapa dosen ada yang mindahin jadwal artinya mindahin ke waktunya itu setelah tarawih. Jadi tarawih itu biasanya mulai jam 10 biasanya selesai sampai jam 10 malam. Nah, berarti perkuliahan itu baru mulai sekitar jam 10, jam 11, jam 12. Ada yang sampai jam 2 malam. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah saya nggak ada. Itu pengalaman dari teman-teman yang lainnya. Oke, itu tadi pertama dari segi agama. Agama karena di Arab Saudi adalah agama Islam, jadi puasa nggak susah. Puasa normal-normal aja. Yang kedua dari segi cuaca. Nah, yang ketiga dari segi waktu kali ya. Dari segi waktu. Nah, di Arab Saudi dari awal Ramadan sampai ke menjelang Syawal itu waktu siang semakin panjang. Artinya malamnya semakin pendek dan siangnya semakin panjang, dan kita di sini ada semacam keistimewaan tertentu untuk waktu sholat. Bukan keistimewaan sih, ini kebijakan dari kerajaan untuk waktu sholat. Artinya khususnya itu waktu isya. Jadi biasanya contohnya waktu maghrib biasanya itu jam 6.20. Nah, biasanya kan 1 jam setelah itu isya kan. Berarti jam 7.20 isya. Nah, tapi di sini itu ditambahkan 30 menit. Nah, berarti jam 6.30, kemudian isyanya 7.20. Nah, jadi isya tambah 30 menit. 7.20 tambah 30 berarti 7.50 udah waktu isya jadinya. Ya memang seharusnya yang 7.20, tapi kebijakannya ditetapkan menjadi tambahkan selama 30 menit. Dan kebijakan ini memang dilakukan untuk memudahkan untuk para yang sedang berpuasa untuk yang makan terlebih dahulu. Jadi sebelum sholat itu sudah fokus. Jadi ketika sholat ya nggak mikirin makan lagi. Jadi nggak lapar atau nggak bunyi kan perutnya. Enak. Sholat ya tinggal sholat, fokus sholat. Itu dari segi waktu ya. Nah, sekarang dari segi penganannya nih, hidangan khas untuk berbuka puasa itu di sini apa? Nah, biasanya itu kita buka puasa itu pakai roti kayak roti bundar, terus diolesin semacam yogurt gitu dan pakai kurma. Itu banyak banget ditemui di masyarakat di Arab Saudi. Nah, saya juga nggak tahu ya itu menjadi makanan khas atau memang hanya suatu kebudayaan biasa aja. Saya belum tahu, saya belum gali informasi lebih dalam lagi. Nah, soal makanan juga biasanya itu memang kalau buka puasa ya, jadi makanan buka puasa itu disahkan di asrama itu kami setiap hari disuplai atau dikasih makanan berbuka dari pihak kampus. Nah, dalam hal ini diwakili oleh pihak asrama. Nah, setiap hari kita dikasih makanan yang sama. Jadi makanannya itu adalah sambosa dan ayamnya itu ya
ayam potong, bukan ayam bakar ya. Istilahnya itu di sini itu dikenal dengan nama sebutannya bukhori. Jadi ayam ayam bukhori. Ayam bukhori itu ayam bakar atau ayam ayam bakar lah, ayam bakar dan nasi. Itu biasanya kita dikasih setiap hari buka puasanya itu. Nah, bagi teman-teman yang nggak ikutan buka puasa di Sakan atau asrama ya, biasanya mereka ya beli di tempat lain atau di luar ataupun bikin sendiri. Oke, itu kemudian yang berikutnya kita coba omongin masalah harga kali ya. Harga di sini itu biasanya kalau di Indonesia itu harga kan kalau masuk ke bulan puasa mungkin ada beberapa barang yang harganya itu tinggi, harganya naik. Nah, tapi kalau di Arab Saudi alhamdulillah dari awal sampai sekarang, dari sebelum puasa sampai masuk ke puasa itu harga nggak ada yang naik, harga tetap stabil dan pasokan tetap utuh. Jadi minyak goreng nggak langka alhamdulillah di sini itu, minyak gorengnya tetap melimpah alhamdulillah. Itu soal harga. Nah, yang jadi yang ada kenaikan itu adalah harga di transportasi. Jadi harga di kalau di Arab Saudi itu kan memang transportasi publik belum begitu masif ya digalakan. Nah, tapi jadi kita transportasinya itu pakai taksi. Taksinya itu pun ada taksi resmi dan ada taksi orang-orang aja bisa masyarakat jadi taksi gitu kayak Grab gitu atau kayak kayak ya kayak Grab, Uber, Gojek. Nah, taksi itu sayangnya di sini nggak pakai argo. Di sini itu pakainya ya sistem tawar menawar, sistem tembak. Misalnya dari satu titik, misalnya dari asrama nih, asrama ke Al-Balad. Nah, biasanya itu kami mungkin sekitar 20 atau 25 atau 15 sampai 25 deh. Nah, mungkin bisa ada yang harganya tetap, ada yang harganya enggak. Dan yang lebih parahnya lagi itu taksi yang ada di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Contohnya di Masjidil Haram ini. Nah, di Masjidil Haram ini, wah, masya Allah, dia itu taksinya harganya berlipat-lipat, udah jadi mahal. Ya karena memang permintaannya banyak, tapi taksinya sedikit. Dan semakin ke Idul Fitri itu kan jamaah semakin banyak. Nah itu. Dan budaya untuk beribadah di Arab Saudi itu mungkin sama kayak di Indonesia juga ya. Di Indonesia kan sekarang ini kaum milenial atau anak-anak muda zaman sekarang alhamdulillah udah semakin dekat dengan masjid. Nah, di Arab Saudi juga begitu. Di Arab Saudi banyak orang-orang yang sering ke masjid untuk beritikaf, apalagi di 10 hari terakhir untuk beritikaf di contohnya di Masjidil Haram aja ini ya. Iya. Seharusnya nggak bisa jadikan contoh juga Masjidil Haram ya, karena ya apple to apple, karena Masjidil Haram ini pusatnya agama Islam di dunia. Kalau ya contohnya di masjid yang biasa, masjid di dekat rumah itu dari anak-anak sampai ke orang dewasa itu masya Allah penuh, dari awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan itu penuh. Jadi nggak ada tuh istilahnya barisan masjid atau barisan syaf yang di masjid ketika sholat tarawih atau sholat malam itu semakin terdepan. Nah, artinya semakin lama semakin maju barisannya. Alhamdulillah di sini nggak terjadi seperti itu. Ya di Sakan memang terjadi, tapi di Sakan itu sebagian besar jamaah yang menghilang dari barisan saf itu dia sholat di tempat lain, artinya sholat di Masjidil Haram, biasanya umroh. Sharing kali ini atau ya cerita kali ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman. Silakan dislike kalau tidak suka vlog ini,
Silakan like kalau suka video ini, silakan share juga kalau merasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.